Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sekarang balik lagi sama aku Akbar. Sekarang kita bakal bahas soal UAS Matematika Bisnis nomor 2 ya teman-teman, tahun 1920 gitu. Jadi katanya nih teman-teman, ada soal seseorang menyimpan uangnya di bank sebesar 2 juta. Terus diketahui ada suku bunga tahunan sebesar 8%. Dihitung secara kontinu. Nah teman-teman, di sini perlu kita highlight nih. Highlight apa? Dihitung secara kontinu. Nah, kita ada rumus kan? Udah dipelajarin di kelas. Jadi A sama dengan P dikali E pangkat R dikali T. Yang mana? Yang mana A adalah nilai investasi di akhir gitu kan ya, atau biasa disebutnya future value. Tapi nggak apa-apa, aku nulisnya nilai investasi aja ya di akhir. Investasi akhir. Yang mana habis itu ada P. P adalah nilai investasi awal gitu ya. E itu bilangan konstanta spesial dalam matematika gitu kan ya. R itu adalah suku bunga dan T adalah waktu. Oke, gitu. Nah, ini harus kita tahu nih, rumus ini harus hafal. Jadi A sama dengan P dikali E dipangkatin R dikali T gitu. Nah, kita masuk ke nomor yang pertama, yang A-nya. Katanya tentukan rumus untuk menghitung tabungan orang tersebut di bank setelah T tahun. Nah, di sini ya udah tinggal tadi kan kita punya rumus A sama dengan P dikali E pangkat R kali T gitu ya. Tinggal kita masukin yang diketahui. Nah, dari soal kita kan dikasih tahu bahwa seseorang menyimpan uangnya. Nah, di sini ada kata kunci, menyimpan uangnya di bank. Nah, kalau ini artinya apa? Artinya yang diketahui dia P-nya kan. Karena di sini nilai investasi awalnya karena menyimpan uang gitu. Jadi P-nya itu sebesar 2 juta. Gitu ya. Dan diketahui bahwa suku bunganya adalah 8% alias R sama dengan 0,08 ya. Kita bikin desimal. Jadi kesimpulannya jawabannya yang untuk yang A ya, A gitu kan ya. A sama dengan P, P-nya kita ganti jadi 2 juta. Nah, 2 juta dikali E dipangkatin R, R-nya berapa? 0,08. Nah, dikali T teman-teman. Tapi belum selesai nyampe sini. Kita harus bikin variabelnya. A-nya kita ubah jadi kalau semisal nih, aku biar lebih enak aja ya. A sama dengan jumlah tabungan di waktu T. Nah, sedangkan P adalah kan investasi awal ya. Jumlah tabungan ketika T-nya 0 gitu. Jadi ini kesimpulannya B di waktu T adalah 2 juta dikali 2 juta dikali E pangkat 0,08 T. Nah, ini dia. Ini hasilnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor B. Katanya tentukan tabungan orang tersebut di bank setelah 15 tahun. Nah, ini yang kita diminta dicari nih BT ketika T-nya itu 15 teman-teman. Nah, caranya gimana? Kita tinggal pakai persamaan yang kita dapat dari nomor A tadi. Kita punya BT sama dengan 2 juta gitu kan ya. 2 juta dikali E pangkat 0,08 dikali T gitu ya. Maka B15 adalah 2 juta ya dikali E pangkat 0,08 dikali T. T-nya ganti jadi 15. Nah, dikali 15. Oke, berarti ini sama dengan 2 juta ya. Oke, 2 juta
dikali E pangkat 0,08 dikali 15 1,2 ya, gitu dia. Nah ini sebenarnya nyampe sini udah cukup ya teman-teman. Jadi tabungan orang tersebut di bank setelah 15 tahun adalah sebesar 2 juta dikali E pangkat 1,2 rupiah gitu. Tapi kalau seumpama nih kita diminta untuk mencoba nilainya, mencari nilai aslinya, ya udah tinggal pakai kalkulator. Yang mana ini tuh kurang lebih sebesar kalau aku hitung ya pakai kalkulator itu sekitar ada sebesar, ini besar banget sih, lumayan, 6 juta 640 233,845 rupiah gitu ya. Nanti tinggal bikin kalimat matematikanya aja. Nah lanjut, sekarang kita ke nomor yang C. Nah ini dia, ini hasil yang B tadi ya. Kita masuk ke yang C. Yang C itu apa? Katanya ditanya nih, kapan tabungan orang tersebut di bank menjadi 2 kali lipat dari semula. Nah gini caranya. Tadi kan kita udah memisalkan bahwa A sama dengan BT gitu ya, P sama dengan B0. Oke, ini buat menjawab nomor yang C. Nah ini di C dikasih tahu katanya BT ya sama dengan 2 kali lipat dari semula, berarti 2 dikali B0 nya gitu kan ya. Ini diketahuinya di soalnya. Nah teman-teman, ini tinggal kita substitusiin aja. Nah tadi kan kita punya rumus ya kayak gini ya teman-teman. BT atau A gitu ya sama dengan B0 dikali E pangkat RT. Nah tadi dikasih tahu di soalnya bahwa BT sama dengan 2B0. Nah ini kita ganti aja, BT nya jadi 2B0. 2B0 sama dengan B0 dikali E pangkat RT gitu ya. Nah R nya kan tadi udah dikasih tahu juga di soal, R nya itu berapa? 0,08 kan. Nah set dikali T. Nah ini di kedua ruas ada dua-duanya ada B gitu kan, ada B0, ini bisa kita coret gitu ya. Berarti di sini kita punya 2 sama dengan E pangkat 0,08 T gitu. Nah sekarang gimana caranya supaya, kan kita yang dicari itu kapan kan? Kapan itu kan dengan kata lain ini yang dicari nilai T-nya kan. Nah gimana sih caranya supaya persamaan ini tuh jadi T sama dengan? Caranya kita lonkan kedua ruas. Kenapa? Karena ada sifat ya, ada sifat kalau seumpama ln E pangkat kotak ya itu sama dengan nilai kotak itu sendiri gitu ya. Ini ada sifat kayak gini. Jadi sekarang supaya jadi kotak sama dengan ya, yang mana itu pangkat sama dengan, kita lonkan kedua ruas. Jadi ln 2 sama dengan ln E pangkat 0,08 T gitu. Nah ini ya teman-teman, di sini udah ada sama-sama kotak nih. Ini ya sama kan posisinya. Nah jadi bisa kita ubah persamaan ln E pangkat 0,08 T itu sama dengan 0,08 T itu sendiri. Jadi di sini kita punya ln 2 sama dengan 0,08 T gitu. Ya, ini aku lanjut ke sebelah kanan. Maka kita punya T sama dengan 0,08-nya pindah ke sebelah kiri. Jadi pembagian. Jadi ln 2 dibagi 0,08. Nah, T-nya itu segini hasilnya.
Sebenarnya nyampe sini udah cukup ya teman-teman. Tapi kalau diminta nih untuk nyari berapa sih T, tepatnya T-nya berapa, nanti tinggal pakai kalkulator. Nanti kita punya T kurang lebih 8,6643 tahun. 8,664 tahun kurang lebih. Nah, jadi kesimpulannya ini nanti ditulis ya. Jadi tabungan orang tersebut di bank akan menjadi 2 kali lipat dari semula adalah setelah ln 2 per 0,08 tahun atau sekitar 8,664 tahun gitu. Ya, jadi jawabannya ini nih. Kalau untuk yang option A jawabannya yang ini. Kalau option B jawabannya yang ini. Oke, aku biruin ya. Kalau yang option C jawabannya yang ini. Gitu. Gitu teman-teman. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau seumpama ada yang mau didiskusiin atau aku ada yang keliru, tolong banget ya koreksi aku. Bisa langsung nge-WA aku atau bisa juga tulis di kolom chat, kolom komentar di bawah. Oke, gitu teman-teman. Semangat. Makasih teman-teman.